Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersua kembali bersama Indarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Hari ini Selasa 21 bulan September 2021. Seperti yang kita agendakan bahwa setiap hari Selasa kita upayakan untuk memenuhi permintaan dari sejumlah netizen yang mengunjungi dialog sederhana kami, yakni bertemu atau ditemui oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga. Karena bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mimpi maupun terjaga dijamin oleh Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena itu pasti benar. Karena beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diserupai dengan makhluk apapun. Pemirsa, kita masih menampilkan sosok Muhammad Adam yang sebenarnya hari ini kita mau berikan jeda untuk yang lainnya. Namun kami masih menunggu foto diri dari seseorang yang pernah diajak jabat tangan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita bersua kembali dalam kisah singkat Muhammad Adam ditemui oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bagian yang keempat. Pemirsa, pada bagian yang keempat, seorang Muhammad Adam dijumpai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 7 Maret 2012. Saat Pak Adam berada di masjid, kemudian Pak Adam seperti biasanya, jika tidak menunaikan tugas sebagai guru, berusaha untuk menegakkan sholat fardu di masjid. Dan ketika itu Pak Adam ditemani oleh muadzin yang sepuh, usianya di atas 70 tahun, namun masih rajin menegakkan sholat. Tidak saja sholat, namun juga menjadi muadzin. Beliau adalah Kaswan S, seorang yang sangat sopan, tawadhu. Mudah-mudahan di alam barzah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Kaswan yang rajin azan setiap hari, kemudian selesai adzan, sama-sama selesai menunaikan salat sebelum zuhur. Kemudian singkat cerita, beliau iqomat.
Dan saat itulah seperti biasanya Pak Adam bertindak sebagai imam. Dan hanya berdua, yakni imam Pak Adam dan muadzin Pak Kaswan. Pada saat menunaikan sholat duhur, tibalah waktunya rakaat kedua. Menjelang sang imam Bapak Adam akan rukuk, saat itulah Rasulullah menghampiri, kemudian kata Pak Adam, langsung seolah Pak Adam bersama Rasulullah di Masjidil Haram, tepatnya di depan pintu Ka'bah. Rasulullah langsung bertindak sebagai imam, kemudian seorang Adam mengikuti layaknya makmum. Dan menurut Pak Adam, bahwa Pak Adam benar-benar melihat saat itu suasana zuhur, kondisi terang benderang, hanya diliputi awan di atas Rasulullah Muhammad SAW, awan tipis sehingga tidak panas meskipun terik matahari. Dan tampaknya menurut Pak Adam juga sempat menikmati sejuknya awan tipis yang menyelimuti Rasulullah sehingga tidak terasa panas. Nah, kemudian kami bertanya lebih lanjut, secepat itukah Pak Adam bertemu dengan Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Dan kami berusaha mencari tahu, pada saat seseorang akan melakukan rukuk seperti ini, akan rukuk, didatangi oleh Rasulullah, kemudian satu-satunya yang bisa memberikan jawaban adalah seorang yang bernama An-Nidu Alamsyah Alimin. Mengapa bisa secepat itu? Menurut An-Nidu, dalam teori optiknya mengatakan bahwa kecepatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas malaikat Jibril, dan ini kami bisa memahaminya dengan baik karena kita bisa meyakini akan kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Isra Mi'rajkan, dan malaikat Jibril tidak diperkenankan untuk menghadap Allah, hanya Rasulullah sendirian. Ini maknanya bahwa kecepatan Rasulullah di luar kecepatan rata-rata manusia, dan lebih dari itu, energi, aura energi, kecepatan, powernya energi Rasulullah di atas malaikat Jibril alaihissalam. Dari sini maka detik bagi seorang Adam ditemui Rasulullah saat mimpi maupun terjaga, itu hitungannya melebihi 1 jam, melebihi 2 jam, melebihi 3 jam. Bahkan seorang Adam mengisahkan saat ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dalam keadaan terjaga di
tanggal 7 Maret 2012. Rasa bahagia, rasa damainya bisa menembus sampai kurang lebih 4 bulan. Jadi 4 bulan itu Pak Adam hatinya berbunga-bunga bersama istri dan anak-anaknya. Karena pertemuan itu disampaikan. Namun tidak biasanya, kata Pak Adam. Kalau biasanya sang istri tercinta, begitu bertemu Rasulullah langsung diberitahu. Namun saat pertemuan pertama dalam keadaan terjaga, 4 hari Pak Adam baru mampu menceritakan kepada istri tercinta, kemudian anak-anaknya, sembari menangis bahagia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami mempercayai karena sosok Adam adalah sosok setidaknya yang memiliki kejujuran dan istiqomah dalam beribadah meskipun bukan alumni dari pondok pesantren. Ketika kami tanya, apa di antara amalan zikir yang senantiasa dilantunkan, beliau menjawab dengan singkat, antara lain Al-Fatihah dan selawat Ibrahimiyah. Terus menerus dilakukan oleh Pak Adam, baik dalam sepi maupun ramai. Bagi seorang Adam, di samping melakukan itu, katanya, beliau juga senantiasa ketika mengambil sesuatu dengan tangan kanan, ingat Rasulullah. Kita ketika akan minum, kemudian sambil mengucapkan basmalah, mengingat ini adalah sunnah Rasulullah. Pada saat mau makan, ingat bahwa ini adalah sunnah Rasulullah. Ketika mau melangkahkan dari rumah keluar pintu, saat itu juga katanya Pak Adam juga dalam batinnya, ini adalah sunnah Rasulullah. Segala sesuatu selalu dihubungkan dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cerita keempat atau kisah keempat ditemui oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga ini juga tidak sekedar mampu menginspirasi, namun semoga kita dianugerahi juga seperti Bapak Adam, ditemui oleh Rasulullah dalam keadaan mimpi maupun terjaga. Semoga kisah yang istimewa ini menjadi wasilah untuk doa kita bersama. Mudah-mudahan bangsa negara Indonesia tercinta senantiasa kokoh berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berdasar Pancasila. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.